Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga pada ibadah Misa Syukur Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia TNI Polri Wilayah Jakarta. Pada hari ini serangkaian agenda yang akan kita ikuti pada perayaan Misa ini akan diawali dengan perarakan, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, dan diakhiri dengan foto bersama dan acara Ramatama. Misa hari ini akan dibawakan oleh Uskup Agung Yang Mulia Monsinyur Ignatius Raharyo dengan Romo Selebran, Romo Antonius Dwi Haryanto, Romo Antonius Suhardi Antara, Romo Jimmy Yohanes Hieronymus, Romo Damianus Damian Kopongmiten, Romo Antonius Arifin Samosir, dan Romo Franciscus Rianto. Demi ketertiban misa, kami mengimbau agar nada dering ponsel diatur ke mode hening atau getar selama berlangsungnya perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi ini juga akan dipandu oleh Laudate Choir dan kelompok pemazmur Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata. Selanjutnya mari kita siapkan lagu perarakan dari Puji Syukur nomor 707, Betapa Agung Karya Tuhan. Lagu perarakan Puji Syukur nomor 707, Betapa Agung Karya Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Para Bapak dan Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri yang berbahagia. Bersama-sama kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita jalani dengan tekun dan setia selama 80 tahun. Kita juga ingin bermohon, semoga kemerdekaan bangsa kita dapat kita isi, kita kembangkan dengan memohon kemerdekaan batin kita untuk terus berusaha membangun kebaikan bersama. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami kemuliaan, kami mengucapkan Amin.
berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam diri Putra-Mu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkan dari mara bahaya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kalian berkata, seorang raja akan memerintah kami, padahal Tuhanlah rajamu. Pembacaan dari kitab Hakim-Hakim. Sekali peristiwa berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja di dekat pohon tarbantin dan di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga." Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik, pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Mari, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu, "Jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka
kuasa mula raja bersuka cita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Sebab Engkau menyambut Dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, dan Engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Besarlah kemuliaan-Nya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak Kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat Dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi Dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku
akan memberimu apa yang pantas. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri yang berbahagia. Gembira sekali rasanya pada hari ini sebagai keluarga besar umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri dapat merayakan Ekaristi dalam rangka ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke-80 tahun. Kita bersyukur karena berkat jasa sekian banyak pahlawan yang dikenal maupun tidak dikenal, berkat anugerah Tuhan kepada bangsa kita 80 tahun yang lalu kita dianugerahi kemerdekaan. Kita semua tahu perjalanan bangsa dan negara kita selama 80 tahun ini penuh dengan dinamika. Ada pasang, ada surut, ada suka, ada duka. Tetapi sebagai orang beriman, kita percaya bahwa di dalam keadaan apapun kita yakin Tuhan menyertai kita, membimbing bangsa kita seperti halnya dulu
Tuhan telah membimbing umat Allah keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Dan kita melihat sepanjang sejarah itu, dalam keadaan apapun, selalu ada tanda-tanda yang membuat kita tetap berpengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Harapan seperti itulah yang saya rasa menjadi sangat menentukan di dalam perjalanan hidup pribadi kita, keluarga kita, dan tentu saja bangsa kita. Pada tahun ini kita merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ketika Gereja Katolik seluruh dunia sedang merayakan tahun suci dengan tema Peziarah Pengharapan. Kita bertanya, mengapa almarhum Paus Fransiskus memilih tema pengharapan untuk tahun suci 2025 ini? Kita mencoba memahami dengan mengingat bahwa di tahun 2015, 2016, 10 tahun yang lalu, almarhum Paus Fransiskus juga sudah memaklumkan tahun suci yang disebut tahun suci luar biasa. Setiap 25 tahun ada tahun suci biasa seperti tahun ini, tetapi ada juga tahun suci luar biasa seturut pendapat Paus untuk memaklumkannya, kapanpun bisa dimaklumkan. Tema dari tahun suci luar biasa 10 tahun yang lalu adalah kerahiman ilahi. Dengan memilih tema itu, Paus Fransiskus ingin menularkan pengalaman pribadinya, yaitu mengajak kita untuk memahami, memperdalam pemahaman kita mengenai Allah yang Maha Rahim. Bukan hanya memahami, tetapi juga mengalami kerahimannya. Kerahiman ilahi yang telah membaharui kehidupan Paus Fransiskus diharapkan dapat juga membaharui hidup kita. Dan di dalam hidup Paus Fransiskus, pembaharuan diri itu berbuah pada pembaharuan hidup gereja yang kita alami sampai sekarang. Bukan hanya pembaharuan gereja, tetapi pembaharuan umat manusia, itu harapannya. Kalau dibaca tulisan-tulisan atau khotbah-khotbah Paus Fransiskus, dengan memaklumkan tahun suci luar biasa, beliau berharap agar perang itu berhenti. Ada satu foto yang sangat mengharukan. Ketika beliau bertemu dengan para pemimpin negara Sudan, beliau mencium kaki Presiden Sudan itu, mengungkapkan harapannya yang sangat mendalam agar perang di sana dihentikan. Beliau juga berharap negara-negara kaya tidak menindas negara-negara yang miskin, seperti banyak terjadi di negara-negara pada zaman ini. Beliau berharap agar kerahiman Allah mempengaruhi sikap kita terhadap sesama, menghargai martabatnya. Seperti apa kenyataannya? Bukannya berhenti, perang meluas kemana-mana. Dengan kata lain, cita-cita, tujuan dari pemakluman tahun suci itu tidak sampai terlaksana, terwujud. Karena kenyataannya jauh, semakin jauh dari cita-citanya. Kenyataan seperti ini dapat dengan mudah akan membuat orang kecil hati, bahkan putus asa.
Dalam keadaan seperti inilah, menanggapi keadaan dunia yang tidak seperti yang beliau bayangkan dan harapan, Paus Fransiskus tahun yang lalu memaklumkan tahun suci dengan tema Peziarah Pengharapan. Kita semua diajak di dalam keadaan yang tidak mudah dalam sejarah umat manusia pada zaman ini untuk memperteguh harapan kita. Harapan bukan hanya konsep, tetapi mesti diwujudkan di dalam yang disebut tanda-tanda pengharapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan merayakan proklamasi kemerdekaan ke-80 pada tahun suci Peziarah Pengharapan, kita diajak untuk menjadi tanda-tanda pengharapan, khususnya di tengah-tengah bangsa kita. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda pengharapan itu? Ada banyak contoh. Contoh yang pertama dapat kita ambil dari kutipan perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus dan tadi kita dengarkan. Seorang tuan rumah yang mempekerjakan orang. Siapa yang dipekerjakan? Para penganggur. Perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus adalah cermin situasi sosial pada zaman itu. Kalau ada banyak penganggur, tentu sistem sosialnya tidak baik. Dan tuan rumah yang diceritakan di sini ditampilkan dalam bahasa kita sebagai tanda pengharapan. Di dalam sistem sosial seperti itu, biasanya pekerja itu digaji serendah-rendahnya dan tuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi kita baca tadi yang pertama, sebelum mereka bekerja, antara tuan rumah dan pekerja itu sepakat. Itu berarti pekerjanya dihormati, tidak hanya diambil tenaganya dengan gaji yang serendah-rendahnya. Ketika ceritanya berakhir, muncul kata yang sama sekali berbeda, yaitu murah hati. Ketika tuan rumah itu sepakat, ia bertindak adil. Tetapi ia lebih daripada adil, ia murah hati. Di tengah-tengah sistem sosial pada waktu itu yang tidak bagus, tuan rumah itu tampil sebagai tanda pengharapan. Ada orang baik di tengah-tengah sistem yang tidak baik. Contoh yang sangat jelas. Contoh yang kedua saya ambil dari Keuskupan Agung Jakarta. Kita semua tahu Gereja Katolik mempunyai ajaran iman. Tetapi tidak banyak atau sekurang-kurangnya cukup banyak umat Katolik yang tidak sadar bahwa Gereja Katolik itu juga mempunyai ajaran sosial. Maka mulai tahun 2022 sampai nanti tahun 2026, Keuskupan Agung Jakarta mengajak umatnya untuk menyadari, memahami, dan mewujudkan ajaran sosial gereja itu. Ada 5 tema. Menghormati martabat manusia. Ketika kita menghormati martabat manusia, kita dapat menjadi tanda pengharapan. Tema yang kedua adalah kebaikan bersama. Ketika kita bekerja demi kebaikan bersama, kita menjadi tanda pengharapan. Tema yang ketiga adalah solidaritas. Ketika kita bertumbuh dan mewujudkan solidaritas kita menjadi tanda pengharapan. Ini tahun keempat, maka di setiap gereja di Keuskupan Agung Jakarta ada banner seperti itu. Arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, tema keempat, tulisan bawah, memberi perhatian, kepedulian lebih
kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Ketika kita menyapa saudari-saudara kita yang kurang beruntung, kita menjadi tanda pengharapan. Tahun depan kita akan berusaha bersama memahami tantangan tanggung jawab kita terhadap lingkungan hidup. Tema-tema besar yang mesti harus diterjemahkan di dalam tindakan-tindakan kecil. Contoh yang lain sangat sederhana. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang anak SMA yang mengantarkan ibunya berobat di RSPAD di sini. Mereka datang pagi-pagi sampai siang, tidak dipanggil, tidak diapa-apakan. Ketika bertanya kepada petugas, dijawab ditunggu saja. Sampai sesudah tengah hari tidak ada tanda apa-apa. Dan rupanya ada seorang anggota TNI yang lewat, yang tahu apa yang dirasakan oleh anak itu. Dan bapak anggota TNI itu mengatakan kepada yang menjaga, "Mbak, tolong diperhatikan." Dan betul, anak itu diperhatikan dan diberitahu, ini sudah jam sekian, besok tanggal sekian datang lagi ya. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh anggota TNI itu adalah tanda pengharapan. Karena anak kecil itu mengatakan kepada saya, "Romo, saya bersyukur bahwa kami dihargai." Anak itu dari keluarga yang mungkin super miskin, tidak pernah mendapat prioritas apa-apa. Ketika dibantu, semangatnya berkobar-kobar, tanda pengharapan. Para bapak dan ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, di depan kita ada banyak sekali kesempatan dan saya yakin Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian sudah menjadi tanda-tanda pengharapan itu. Entah di dalam keluarga masing-masing, entah di dalam kesatuan, di dalam tugas, tanggung jawab yang para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari emban. Marilah kita syukuri hari kemerdekaan yang ke-80 ini dan kita ambil tanggung jawabnya, yaitu menjadikan hidup kita tanda-tanda pengharapan. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan doa umat. Kita bangkit berdiri, kita sampaikan doa-doa kita. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah berkat dianugerahkan Allah Bapa yang Maha Baik kepada kita semua. Marilah kita meluhurkan namanya yang kudus dan memanjatkan doa-doa kepadanya. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu. Teguhkanlah kami untuk senantiasa memupuk kesatuan dan kerukunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah pemberi hikmat, penerang gelap relung hati manusia. Tolonglah kami untuk selalu mempunyai hati lebih peka dan peduli terhadap kemiskinan serta bekerja sama mengupayakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua keluarga TNI Polri Katolik, semoga kita senantiasa menjadi ragi
garam dan terang bagi institusi tempat kami mengabdi. Semoga keberadaan dan kehadiran kami mampu mewarnai serta menghadirkan belas kasih, kerukunan, dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa kita dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Agung dan Kekal, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat mengabdi Engkau dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan duduk, kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Oh
Bapa penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan, untuk hidup merdeka di tanah yang Kau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira, bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. God.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pemersatu, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan Putra-Mu mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa dengan tetap menghargai perbedaan. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara kita, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, khususnya yang mendapatkan tugas tanggung jawab khusus di tempat-tempat yang sulit, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur. Diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya marilah kita melaksanakan foto bersama. Untuk sesi foto bersama kami mohon kepada Uskup Agung, Keuskupan Agung Jakarta yang terhormat, yang kami muliakan, Monsinyur Ignatius Suharyo, beserta para selebran untuk melaksanakan foto bersama dengan para perwira tinggi TNI Polri dan Kolonel. Mohon disiapkan untuk sesi foto kedua, Bapak Uskup beserta para romo selebran dengan para purnawirawan.
Selanjutnya dimohon kepada para perwira tinggi dan kolonel berkenan untuk melaksanakan acara Ramatama di Aula Lantai 1 Gereja Katedral Jakarta. Selanjutnya kami mengundang mohon persiapannya kepada para purnawirawan untuk melaksanakan foto bersama. Kami mengundang kepada para purnawirawan untuk melaksanakan foto bersama dengan yang kami muliakan Bapak Uskup Agung dan para romo konselebran. Selanjutnya kami mengundang mohon berkenan kepada petugas liturgi untuk melaksanakan foto bersama. Petugas liturgi, para pembaca doa umat, lektor, pembawa persembahan, beserta paduan suara dari Laudate Choir yang luar biasa menyumbangkan suaranya pada pagi hari ini. Kami izin mengundang kepada petugas liturgi yang membawa bendera pada perarakan masuk dan yang membawa persembahan. Selanjutnya kami mengundang mohon berkenan kepada rekan-rekan dari TNI Angkatan Darat berkenan untuk melaksanakan foto bersama. Setelah ini mohon disiapkan untuk rekan-rekan dari TNI Angkatan Laut. Karena ini merupakan momen yang spesial merayakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, kur kita yang sudah menggunakan kostum yang senada, warna putih dengan aksesoris merah akan mempersembahkan lagu Dirgahayu Indonesiaku. Luar biasa sekali keluarga besar dari TNI Angkatan Darat. Selanjutnya kami mengundang, mohon berkenan rekan-rekan dari TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan foto bersama. Dan selanjutnya mohon untuk persiapan rekan-rekan dari TNI Angkatan Udara.
Terima kasih kepada keluarga besar TNI Angkatan Laut. Selanjutnya kami mengundang, mohon berkenan kepada rekan-rekan dari TNI Angkatan Udara. Kami mengundang rekan-rekan dari TNI Angkatan Udara dan setelah ini mohon persiapan kepada rekan-rekan dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih kepada keluarga besar dari TNI Angkatan Udara. Selanjutnya kami mengundang, mohon berkenan kepada rekan-rekan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan foto bersama. Dan selanjutnya mohon untuk persiapan rekan-rekan dari kementerian dan kelembagaan. Tetapi
Amin. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Terima kasih kepada keluarga besar dari Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya kami mengundang, mohon berkenan kepada rekan-rekan dari Kementerian dan Kelembagaan. Rekan-rekan yang dari Bakamla, mohon izin. Dan kembali kami menginformasikan, kami mengundang, mohon berkenan kepada para perwira tinggi dan kolonel untuk melaksanakan acara Ramatama di Aula Lantai 1 Gereja Katedral. Dan kepada umat yang telah melaksanakan foto bersama dan hendak meninggalkan tempat ibadah, untuk pintu keluar ada di Porta Sancta sebelah kiri jika melihat ke arah altar. Dan di sana telah disiapkan konsumsi, jadi untuk masing-masing mohon berkenan untuk mengambil konsumsinya. Oh, ibunya udah dari ini ya, angkatan udara. Nggak apa-apa 2 kali. Iya. Iya, nggak apa-apa. Dan setelah ini kami mengundang, mohon berkenan untuk foto terakhir, berkenan para panitia Misa Syukur HUT RI ke-80 untuk melaksanakan foto bersama setelah ini. Terima kasih kepada keluarga besar dari Kementerian Kelembagaan yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan untuk sesi foto terakhir, mohon izin berkenan kepada para panitia Misa Syukur HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk melaksanakan foto bersama. Selanjutnya untuk sesi foto terakhir kami mengundang, mohon berkenan kepada panitia misa untuk mengikuti foto bersama. Mohon izin Bapak Ketua beserta seluruh panitia misa.
Untuk sesi foto terakhir kami mengundang, mohon berkenan kepada Ketua Panitia beserta seluruh panitia. Dan demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang, mohon berkenan kepada para perwira tinggi dan kolonel untuk mengikuti acara Ramatama bertempat di Aula Lantai 1 Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih.